temanya hari ini adalah everyone has a right to hear. Hear well, live well. Setiap orang itu punya hak untuk mendengar. Tapi masalahnya yang penting adalah apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar ketika kita mendengar yang baik, kita akan hidup lebih baik. Sebaliknya berarti kalau kita mendengarnya kurang baik, itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kita sebetulnya itu cukup banyak ditentukan lewat apa yang kita dengar. Itulah yang akan membentuk jiwa kita ini. Karena apa? Pikiran kita itu distimulasi dari apa yang kita dengar. Nah, contohnya yang lagi hot sekarang adalah tentang COVID. Semua balik lagi. PPKM masih diperpanjang. Hari ini terakhir. Nggak tahu apakah diperpanjang lagi atau enggak. Ya nanti kita dengar berita dari presiden nanti malam biasanya. Ini kan setelah diperpanjang. Jadi saya dapat dari grup. Ini mungkin sebagian juga pernah lihat. Jadi siapa sih kita ini di era COVID? Jadi awal-awalnya biasanya begitu kita dengar tentang COVID, semua masuk ke dalam zona ketakutan. Karena apa yang kita dengar. Tapi dari situ kemudian mulai ke zona belajar dan biasanya kemudian jadi ke zona bertumbuh. Jadi ketika kita ketakutan, biasanya orang paranoid tuh. Nah, kira-kira kita ada di zona yang mana ya hari ini gitu. Masih banyak juga orang di zona ketakutan, wah stok ini, stok obat, stok vitamin, stok itu. Takut gini, mulai kesel, marah, wah stres. Tapi ya saya harap kita bisa belajar untuk masuk ke zona berikutnya, zona belajar dan zona bertumbuh. Di zona bertumbuh kita mulai perhatiin orang, mulai tenang, mulai share yang yang jelek-jelek nggak perlu di-share lah gitu. Karena sekali lagi semua itu ditentukan dari apa yang kita dengar. Kalau kita nggak pernah dengar seberapa parahnya COVID, mungkin kita biasa-biasa aja tuh. Saya ketemu ada nenek-nenek di rumah, dia nggak pernah kemana-mana, ya di rumah terus, nggak pernah nonton TV, nggak pernah tahu berita, ya tetap happy-happy aja. Bahkan dia juga nggak tahu bahkan adanya COVID. Jadi biasa aja karena memang nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya semuanya ditentukan hidup kita ini dari apa yang kita dengar. Nah, termasuk di Indonesia. Dan susah sekali kita dengar sebetulnya berita-berita yang baik. Kenapa? Jadi hari ini saya mau kasih tahu sesuatu berita yang baik lah. Saudara tahu PPKM kan dimulai dari tanggal 3 Juli. Kalau saudara lihat berita di sebelah kiri, ini berita tanggal 13 Juli. Kenapa? Saya cari berita yang paling baru, nggak ada. Kenapa? Banyak orang cuma memberitakan kasus corona bertambah. Indonesia juara 1 dalam kasus corona. Tapi tahukah saudara bahwa Indonesia juga memimpin angka kesembuhan COVID-19 di dunia. Jadi paling banyak sembuh di mana? Ya di Indonesia. Kenapa? COVID-nya banyak, sembuhnya juga banyak. Dan berapa? Kalau dilihat di bawah, di sini ada paling bawah nih, kalimat paling bawah. Yang sembuh itu mencapai 171,98. Taruhlah 172. 172 juta orang yang sembuh dari 188 kasus. Berarti 188 kurangi 172 berapa? 16. Dan kalau 16 itu taruhnya gini aja. Kalau 188 berarti itu kalau 18 itu 10%. Ini 16. Saya udah coba hitung itu berarti cuma 0,85. 0,85 yang meninggal. Dari seluruh kasus ternyata 92% lah itu sembuh. Jadi hanya 92%, 99,2. Jadi cuma 0,8 yang meninggal. 99% sembuh. Sebetulnya kan nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Dan ini berita baru hari Kamis. Dibilang bahwa menurut Satgas itu turun kasus di Indonesia itu 40% selama sepekan. Nah, jadi kenapa sih banyak orang takut? Karena kita memang lebih banyak dengar hal-hal yang negatif. Dan sebetulnya corona ini kan sebetulnya nggak terlalu berbahaya dibandingkan dengan pandemik yang lain. Pandemik Ebola itu 40% meninggal begitu kena Ebola. Pandemik flu itu flu burung dan segala macam. Ini bukan flu burung yang SARS ya. Itu tahun 1918 sampai 1920 itu 10% yang meninggal. Kasus SARS itu hampir 10% juga, 9,6. Dan coronavirus sampai hari ini secara dunia WHO bilang itu cuma baru 1,4%. Jadi yang meninggal itu cuma 1,4%. Berarti
98,6% sembuh. Jadi kalau orang udah bilang ini tenang aja, kenapa 98% sembuh? Harusnya kita bisa tenang. Kenapa? Itulah fakta. Tapi herannya dunia lebih berfokus pada yang 1% ini. Di Indonesia orang lebih fokus pada yang 0,85% yang meninggal. Nah, di Amerika sendiri, karena di Indonesia belum ada datanya. Di Amerika sendiri, sumber kematian tahun 2020 itu apa sih yang paling tinggi? Ternyata penyakit jantung. Penyakit jantung itu 690.000. Kanker hampir 600.000 juga. Sedangkan COVID itu 345. Berarti apa? Lebih banyak 2 kali lipat orang yang meninggal gara-gara sakit jantung dibandingkan karena COVID. Data tahun ini memang belum keluar. Ini kan baru pertengahan tahun. Tapi apa? Membuktikan di Amerika sendiri sakit jantung lebih banyak yang meninggal. Nah, dari sini saya belajar bahwa sebetulnya kehidupan kita, ketenangan hidup kita, itu semua ditentukan dari apa yang kita dengar tuh. Kalau saudara dengar berita-berita yang baik, itu akan mempengaruhi kita. Masalahnya, news today isinya adalah bad news. Saya pernah cerita tentang hal ini juga. Kenapa? Satu pesawat jatuh akan jadi berita heboh di seluruh dunia. Satu pesawat jatuh. Tapi ribuan pesawat mendarat dengan selamat pada hari yang sama, tidak jadi berita. Kenapa ya? Ya itulah dunia. Kenapa dunia lebih suka dengan sesuatu yang bombastis, dan herannya lebih banyak hal-hal yang negatif yang diberitakan. Padahal 1.000 pesawat mendarat dengan selamat, itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi buat orang, oh biasa. Tapi satu pesawat yang jatuh, itulah berita. Jadi yang diberitakan itu selalu adalah bad news. Jadi hari ini kalau saudara mau dengar berita, saya mau kasih tahu saudara, isi berita itu selalu adalah bad news. Lebih banyak berita bad news. Saudara cari aja, tadi saya baru coba cari. Kasus Indonesia bertambah jadi 54.000, jadi 65.000 sehari apa segala. Itu tiap hari diupdate. Tapi kasus kesembuhan nggak tiap hari diupdate. Saya bilang saya cari yang paling baru aja itu tadi itu. Itu beberapa hari yang lalu. Berarti apa? Kalau saudara mau baca koran, mau dengar berita, hampir semua isinya adalah bad news. Karena apa? Yang kayak gini yang lebih laku. Gitu herannya. Orang sepertinya lebih suka sesuatu yang pesawat jatuh. Kalau pesawat nggak jatuh, biasa. Pesawat jatuh, itu jadi berita. Nah, orang Kristen banyak yang kepengaruh. Harusnya kita tidak terpengaruh dengan itu. Dan Mazmur 112 ayat 7 bilang apa? Harusnya they do not fear bad news. Orang percaya harusnya kita nggak takut dengan bad news. Kenapa? They confidently trust the Lord to care for them. Karena kita ini percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Katakan amin. Meskipun saya nggak bisa dengar. Gitu. Kenapa? Hidup kita Tuhan yang pelihara. Nah, bahasa Indonesianya bilang gini, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan, percaya penuh kepada Tuhan. Hatinya teguh, secure. Dan dari secure akhirnya kita bisa rest. Disitulah kita bisa tenang. Ia tidak takut. Kenapa? Karena kita penuh percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Kalau Tuhan janji bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kenapa kita nggak percaya hal itu? Dan kita jadi khawatir dengan ini dan itu. Dan akhirnya ketika kita dengar berita yang menakutkan, akhirnya otomatis kita jadi takut. Nah, masalahnya saudara perlu tahu satu kebenaran. Bahwa apa? Fear is not from God. Bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau ketakutan bukan dari Tuhan, berarti dari siapa? Simple aja. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tahu dari mana? Karena ada ayatnya di 2 Timotius 1 ayat 7. For God didn't give us a spirit of fear. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan gak pernah kasih kepada kita roh ketakutan. Kenapa? Dia tidak punya ketakutan. Makanya dia gak bisa kasih ke kita sesuatu yang dia gak punya. Terlepas dari dia Tuhan ya gitu.
Jadi Tuhan tidak pernah kasih ke kita roh ketakutan. Berarti kalau gitu, siapa yang kasih atau siapa yang berusaha untuk menimbulkan ketakutan dalam hidup kita? Itulah iblis. Itulah setan. Dari mana dia membuat kita ketakutan? Nah, sayangnya ada pemicunya. Itulah dari apa yang kita dengar tadi. Ketika kita mendengar sesuatu kabar bad news, akhirnya iblis mulai masuk. Kita bilang serangan iblis itu seperti panah berapi yang masuk ke dalam pikiran kita. Yang masuk akhirnya kita mulai, jiwa kita ini mulai dipengaruhi. Dari situlah muncul ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Akhirnya kita dipenuhi dengan ketakutan. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah dari Ibrani 2 ayat 1. Kenapa? Ini ayat bagus sekali, luar biasa. Saya aja tapi baru nemu nih ayat gitu. Dikatakan di sini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih tajam. Dikatakan we must pay the most careful attention. Ada kata most. Most itu berarti yang paling. Jadi diterjemahkannya, karena itu kita harus perhatikan sesuatu hal yang paling paling harus diperhatikan nih. Harus paling hati-hati gitu. Most careful. Jadi dalam hidup ini sepertinya Tuhan udah ngomong dalam firman. Waktu kita hidup, apa yang paling penting sekali harus kita perhatikan? Itu adalah apa yang kita dengar. Karena dari apa yang kita dengar itu punya kuasa yang luar biasa. Ini yang saya mau bagikan hari ini. Entah itu kuasa secara negatif, entah itu kuasa secara positif. Nanti saudara akan lihat. Tadi awal saya sudah sampaikan kuasa negatifnya. Bahwa ada kuasa yang bisa mempengaruhi kita dari apa yang kita dengar sampai kita bisa takut. Dan dari takut mempengaruhi perilaku kita. Mulai deg-degan, mulai ini. Kalau saudara sempat dengar kesaksian tentang Ahok, itu bagus. Saudara masih bisa cari di YouTube. Ahok pernah kena COVID dan dia sembuh. Dan kalau didengar kesaksiannya di situ bagus. Dia cerita apa? Dia cerita tentang ini juga. Dia bilang apa yang didengar itu mempengaruhi begitu rupa imunitas dia. Waktu awal dia kena COVID, stresnya minta ampun katanya. Karena apa? Dia mulai berpikir, waduh ini kalau mamanya meninggal nanti dia disalahin saudaranya nih. Karena dia yang menularkan, karena mereka tinggal satu rumah katanya. Terus kalau istrinya lagi hamil kena gimana ya? Belum lagi nanti lawan politiknya bilang, oh gara-gara bercerai, nah rasain sekarang kena COVID meninggal katanya. Belum lagi ini dan itu, dipengaruhi. Dan apa hasilnya? Tambah drop imunitas. Sedangkan virus COVID kan nggak ada obatnya. Cuman imunitas yang bisa ngelawan. Sedangkan obat-obat yang lain, obat virus ini dan itu sebenarnya nggak membunuh. Itu cuman apa? Menahan aja. Gitu. Nah, jadi terus akhirnya Ahok ambil keputusan untuk tenang dulu. Dan waktu dia mulai baca firman, dengar Tuhan. Sampai di situ dia Tuhan kasih lagu untuk dia nyanyikan segala macam. Dia nyanyi di situ, bagus kesaksiannya. Akhirnya apa? Suddenly katanya tiba-tiba dengan begitu saja imunitas naik, saturasi oksigen naik. Jadi betul apa yang kita dengar punya kuasa yang luar biasa. Memang tadi khotbah judulnya adalah apa? Setiap orang punya hak untuk mendengar. Tapi sekali lagi, hear well, live well. Kita mendengar yang baik, kita akan hidup kita jadi lebih baik. Amin. Makanya Ibrani bilang perhatikan dengan teliti, bahasa Indonesianya. Memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan dibawa arus. Kita berbeda. Kalau saudara nonton film The Chosen, Bu Lili suka The Chosen, itu kan ada gambarnya, gambar-gambar ikan kan? Kita ini adalah ikan yang melawan arus. Sedangkan yang lain dibawa arus, hanyut di bawah arus. Lewat apa itu bisa hanyut di bawah arus? Lewat apa yang didengar. Makanya provokasi, berita negatif, apa itu bisa menghanyutkan orang, akhirnya bisa ikut-ikutan. Tapi kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, the chosen. Karena itu apa? Kita lawan arus. Jangan hanyut di bawah arus dengan semua berita dan kabar negatif. Karena itu apa yang harusnya kita dengar? Mazmur 19 ayat 105 bilang apa? Harusnya yang kita dengar adalah firman. Kenapa? Karena ayatnya bilang firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya bagus kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus refnya apa?
Waktuku bimbang. Jadi waktu kita bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut karena kau besertaku. Gitu, lupa juga. Jadi firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan kita. Jalan kehidupan kita, kita lagi menjalani kehidupan nih. Sebetulnya yang kita butuh adalah apa? Pelita. Kalau di tengah kegelapan, dunia lagi gelap, kita butuh pelita. Pelitanya apa? Itulah firman. Berita, sekali lagi saya bilang, itu bukan pelita. Bukan penuntun bagi jalan kita. Jadi saudara nggak perlu dengar itu berita. Itu bukan pelita. Karena pelita adalah firman. Itulah satu-satunya yang bisa menerangi jalan kehidupan kita. Dan yang menarik adalah, saya pelayanan awal ke Kalimantan, ini dan itu, dan di sana nggak ada listrik. Jadi semua pakai Petromax untuk penerang. Sama kayak begini. Satu kali saya harus jalan sampai kemalaman dari satu desa ke desa yang lain. Karena itu jalan bisa sampai seharian. Dan di tengah jalan itu, tiba-tiba Tuhan banyak cerita, banyak bicara. Saya bilang, waduh Tuhan masih jauh, kira-kira bisa nyampe nggak ya? Terus Tuhan cuma bilang gini, tenang, karena kamu bawa pelita. Pelita itu adalah seperti firman bagi jalan kamu. Aku janji, kamu bakal bisa nyampe. Kenapa? Meskipun pelita itu cuma bisa menerangi mungkin 3-5 meter di depan kita. Kita nggak bisa lihat sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Kan gelap semua. Kita nggak tahu ada lubang di depan bahkan. Kita nggak tahu ada rintangan apa di depan. Tapi Tuhan bilang, tenang, kamu kan bawa pelita. Dan ketika kita maju satu langkah, cahaya yang dibawa itu juga maju satu langkah. Kita jalan 1 meter, cahayanya juga maju 1 meter. Kita jalan 10 meter, cahayanya juga maju 10 meter. Dan ketika ada lubang di depan, awalnya nggak kelihatan, ketika kita maju, pelita itu menerangi dan kita akan lihat sebelum kita sampai ke tempat itu. Dan Tuhan bilang, itulah cara kerja firman. Berarti apa? Kalau kita pakai firman Tuhan sebagai pelita, kita nggak perlu khawatir meskipun kita nggak pernah tahu kapan COVID akan berakhir. Betul? Tony Daud bilang 5 tahun katanya. Bermutasi terus. Tadi Frans juga sempat bilang mungkin anaknya sampai kuliah gitu. Kita nggak pernah tahu kapan COVID berakhir. Tapi gitu kita tidak jadi takut. Kenapa? Memang kita nggak perlu tahu begitu jauh. Yang penting kita bawa pelita. Setiap kali kita melangkah 1 bulan, Tuhan akan kasih 1 bulan ke depan apa yang Dia akan nyatakan bagi kita. Itulah cara kerjanya Tuhan. Firman kita jalan. Bersama dengan firman itu, kita akan lihat lubang-lubang di depan dan Tuhan akan tuntun jalan kita. Itulah firman. Jadi hari ini, saya mau ajar apa sih yang perlu kita dengar. Karena sekali lagi, yang kita dengar akan mempengaruhi begitu rupa kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kita mendengar firman. Kenapa sih? Ini ada satu ayat dulu di Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau orang Indonesia baca ini mungkin dia langsung bilang, oh betul, kita dari nasi, dari mie, gitu. Tapi masalahnya kenapa ditulis roti? Karena makanan sehari-hari orang Israel itu roti. Tiap hari mereka makan roti dari gandum. Kalau di kita ya mungkin nasi. Jadi sebetulnya bisa diganti nasi juga nih. Bahwa manusia hidup bukan dari roti, dari nasi, dari mie, dari bacang, dari bapau, bukan dari itu saja. Berarti memang manusia hidup dari itu. Tapi saudara perlu tahu, Alkitab bilang kita hidup bukan dari makanan jasmani saja. Tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan kata lain, kita makan makanan jasmani tidak cukup untuk membuat kita hidup. Tapi kita perlu firman. Makanya firman disebut firman hidup, the living word, yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, inilah yang kita perlu tahu. Jadi kalau saudara hari ini hidup dari makanan jasmani saja, saya katakan saudara nggak bisa hidup hari ini. Kenapa? Sebentar lagi juga mungkin saudara mati. Maaf. Kenapa? Karena mungkin saudara stres. Dan stres, imunitas saudara menurun, saudara akan kena COVID, dan kemudian mungkin saudara akan meninggal. Baru-baru ini berapa hari yang lalu, saya dapat telepon dari Amerika. Saya punya sepupu di Amerika. Dia telepon, stres katanya. Kenapa Amerika udah dibuka, sekarang tutup lagi semua.
harus pakai masker lagi. Mulai lagi ini, tingkat COVID-nya naik. Ini dan itu. Wah, dia sampai nangis-nangis segala macam. Masalahnya, saya agak kesel nih sama sepupu saya ini. Dia belum married sih, cowok. Seumur saya kan juga. Dia hanya mengejar sesuatu materi. Kalau saya lihat di Facebooknya, dia foto dengan mobil Mercy. Ini dia baru beli apartemen. Bukan berarti nggak boleh. Tuhan bisa. Saya percaya Tuhan berkati kita. Masalahnya apa? Setiap minggu nih, udah hampir 1 tahun lebih sejak COVID. Saya selalu setiap hari Minggu saya kirimin link untuk dia nonton ibadah online. Today Sunday service saya kirim. Today Sunday service. Tapi saya yakin dia nggak pernah nonton. Dia nggak pernah lihat itu. Suruh ke gereja. Awalnya kan dibilang, dulu aja suruh ke gereja susahnya minta ampun. Nggak mau. Begitu COVID stres. Ini aja udah keberapa kali dia telepon saya. Stres ini saya bilang, udahlah kamu dengar. Ya kan gereja tutup. Ya gereja tutup nih, kamu dengar online. Sejak itulah makanya saya kirimin terus tuh tiap. Tapi kayaknya dia nggak pernah dengar. Sampai kemarin akhirnya dia gitu lagi dan saya kasih ayat ini. Saya bilang apa? Kamu pikir manusia bisa hidup hanya dengan makanan jasmani? Ayatnya bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti hanya dengan roti tidak bisa hidup. Gak cukup kita hidup hanya dengan roti, dengan nasi. Tapi kita perlu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ternyata firman bisa membawa kehidupan. Setengahnya karena dari kita, kalau saudara tahu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita kasih makan tubuh aja, roti saja, itu kita hanya kasih makan 1/3 dari tubuh kita. Makanya ayat ini bilang kita perlu kasih makan roh. Karena jiwa inilah yang dipengaruhi. Dipengaruhi tubuh dan dipengaruhi roh. Jadi makanya kita harus balance, katanya dibilang di sini. Bukan cuma makan jasmani. Roh juga perlu dikasih makan. Kalau enggak, kamu enggak akan hidup. Dan betul tuh, saudara saya stres terus. Dan sekarang mulailah mungkin. Saya bilang kalau kamu enggak mau dengar khotbah, nih dengar paling tidak musik lah, musik rohani. Kenapa di situ ada ayat-ayat yang bisa nguatin kamu? Sekarang udah lumayan kuat sepertinya nih, nggak telepon lagi. Nah, jadi saudara lihat di sini, di situ dijelaskan dengan kasih garis bawah di situ. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi kehidupan manusia bukan dari roti saja. Dan Roma 1 ayat 17 dibilang orang benar akan hidup oleh iman. Berarti hidup orang benar oleh iman. Berarti kalau tidak beriman, tanda kutip lah, susah untuk hidup. Kalau ayatnya ini dibaca secara negatif, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau tidak punya iman, gitu, gak percaya, sulit. Yang di atas hidup manusia bukan dari roti, tapi dari firman. Nah, kenapa kalau 2 ayat ini digabung, ternyata ini ada benang merahnya. Benang merahnya di mana? Benang merahnya di Roma 10 ayat 17. Tadi orang benar hidup oleh iman. Tapi dari mana iman timbul? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya kenapa kita hidup oleh iman. Dan kenapa sebabnya kita hidup dari firman. Karena iman timbul dari mendengar firman Kristus. So faith comes from hearing. Iman timbul dari mendengarkan. Hearing apa? Hearing the good news about Christ. Tadi saya bilang di awal, sedangkan berita-berita isinya adalah bad news. Nah, semakin saudara dengar berita, bad news yang masuk. Tapi kalau kita dengar firman, firman itu apa? Gospel, Injil. Injil itu apa? Gospel is a good news. Jadi sekarang pilihan di tangan saudara. Saudara mau dengar bad news atau saudara mau dengar good news? Dan iman timbul dari dengar good news tuh. Dan kata hearing di situ, kalau saudara lihat tadi hearing. Banyak orang itu nggak ngeh. Kenapa? Kalau disuruh dengar firman, mereka selalu bilang apa? Udah tahu. Udah dengar. Udah ngerti. Ya tahulah ini firmannya. Ini semua tadi ayat-ayatnya juga saya pernah dengar. Saya yakin semua pernah dengar ayat yang barusan saudara semua dengar.
Banyak orang selalu bilang, udah pernah dengar. Tapi kalau saudara perhatikan ayatnya yang tadi, itu dibilang apa? Hearing. Di situ tidak dibilang heard. Bahasa Inggrisnya. Apa bedanya? Hearing itu present tense. Berarti itu adalah sekarang. Dan terus-menerus kita lakukan. Present continuous. Pakai i. Jadi ternyata iman timbul dari kita mendengarkan terus-menerus hari ini. Gak bisa saudara bilang, oh saya udah ke gereja minggu lalu. Tapi selama seminggu saudara nggak dengar firman. Yang saudara dengar adalah berita. Berarti selama seminggu saudara dengar bad news. Dan hari ini saudara dengar good news about Christ. Saudara dengar gospel, good news. Tapi selama seminggu saudara dengar bad news. Hasilnya kira-kira menang mana? 6 hari saudara dengar bad news. Karena saudara banyak dengar berita. 1 hari dengar good news. Hari ini saudara kuat, Senin masih lumayan, Selasa udah megap-megap, Rabu udah stres lagi. Karena saudara isi dengan bad news. Makanya dibilang iman timbul dari mendengarkan terus-menerus. Hearing, bukan heard. God's word bukan heard, tapi hearing, dengerin terus-menerus. Itulah yang Tuhan mau. Dan saudara tahu, what is the Satan greatest weapon? Senjata terbesar setan itu apa? Makanya tadi di Ibrani Tuhan bilang, the most important, the most, yang paling penting saudara harus perhatikan adalah apa yang saudara dengar. Katanya. Makanya senjata terbesar setan katanya, is man's ignorance of God's word. Setan membuat orang, manusia, tidak peduli dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman punya kuasa yang luar biasa ketika saudara dengar. Nanti saya bukakan lagi. Karena itu setan apa? Menahan supaya orang jangan dengar firman. Dengar firman boleh hari Minggu aja. Sisanya dengar aja berita, bad news. Dan di situ iblis bisa tanamkan panah-panah berapi yang bikin kita takut. Dan itulah ketakutan muncul dalam hidup kita. Kekhawatiran muncul. Nah, karena itu perlu sekali saudara perhatikan. Kenapa? Dunia ini punya satu hukum yang namanya hukum input dan output. Apa yang kita masukin, itulah yang akan keluar. Kalau kita nggak masukin, nggak akan pernah keluar. Kejamban. Itu juga sama, tubuh kita juga. Jadi, kalau saudara pengen sesuatu output, saudara harus punya input yang benar. Kalau outputnya bagus, inputnya bagus, outputnya juga pasti bagus. Kalau saudara mengharapkan sesuatu yang baik, tapi saudara nggak pernah lakukan sesuatu yang baik. Kalau saudara pengen tenang, tapi dengarnya bad news terus, ya mana bisa. Kalau saudara pengen tenang, ya saudara dengarnya good news dong. Makanya bikin happy. Makanya the input of the God's word will produce the output of a changed life. Bagus. Inputnya firman, itu akan menghasilkan output apa? Perubahan hidup. Ini ada satu quotes bagus dari Joyce Meyer. Joyce Meyer seorang pendeta di Amerika, pengkhotbah TV juga cukup terkenal. Banyak juga buku-bukunya. Dia bilang apa? You can change your life. Kalau kamu pengen kehidupan kamu berubah, kamu bisa mengubah kehidupan kamu. Gimana caranya? By letting the word of God change your mind. Dengan cara izinkan firman Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kamu yang dimulai dari apa? Pikiran. Karena apa? Perilaku itu semua karena pikiran kita. Stres segala sesuatu dari pikiran. Jadi gimana bisa mengubah kehidupan kita? Itu izinkan firman yang mengubah kita. Itulah kenapa kita harus dengar firman itu. Dan lihat ini. Yesaya 55 bilang apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ternyata ini kata-katanya sama. Sama yang tadi di Matius Yesus bilang. Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama nih. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Lihat, berarti inilah jenis firmannya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bahasa Inggrisnya lebih tajam.
Dibilang, so shall my word be that goes out from my mouth, katanya. It shall not return to me empty. Jadi firman itu punya power. Kenapa? But it shall accomplish that which I purpose and shall succeed. Firman itu akan sukses. Sukses di dalam apa? In the thing. Di dalam sesuatu for which I sent it. Akan sukses di dalam sesuatu di mana aku mengutus dia lewat perkataan, lewat firman. Sekali lagi, firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Saudara tahu segala sesuatu dijadikan oleh apa? Firman. Tuhan cuma ngomong, semuanya jadi seluruh dunia. Kecuali manusia. Tuhan bentuk kita. Tapi semua ciptaan yang lain, termasuk bahan dasar dari COVID. Karena manusia juga nggak bisa nyiptain. Manusia cuma bisa merekayasa dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Dan akhirnya jadilah virus. Gitu. Itulah manusia. Tapi saudara perlu tahu, semua diciptakan lewat firman, perkataan Tuhan. Firman itu begitu powerful, perkataan Tuhan. Jadi dengerin dong yang baik. Makanya paling sesuatu yang paling penting, dengerin. Dan dibilang di sini bagus, shall succeed, akan berhasil pasti. Karena ini firmannya firman Tuhan. In the thing, tentang sesuatu for which I sent it. Tentang sesuatu yang aku memang utus dia. Jadi Tuhan kalau ngomong pasti punya tujuan. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Itu firman Tuhan. Dia pasti berhasil. Pasti sukses itu firman. Kalau apa? Kita percaya dan kita terapkan dalam hidup kita. Karena tidak mungkin katanya firman yang Tuhan ngomong itu gagal atau sia-sia. Berarti kita belajarlah untuk bisa dengar firman itu. Dan kemudian kita percaya. Karena firman pasti berhasil. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau ajak kita lihat prinsip dan tekniknya. Ketika kita mendengarkan Tuhan, bukan cuma sekedar pernah dengar ya. Tiap hari kita dengar. Ada prinsip and teknik to build up your spirit and go beyond salvation. Prinsip dan tekniknya untuk kita bisa membangun kerohanian kita. Dan lebih daripada hanya sekedar diselamatkan. Banyak orang Kristen yang penting udah selamat lah, percaya Yesus selamat. Hey, Tuhan menyediakan banyak hal bagi kita. Kenapa saudara nggak mau ambil? Kenapa saudara nggak mau pakai? Rugi besar kalau cuma pikir kita orang Kristen cukup selamat. Dan inilah ada prinsipnya. Tuhan sudah sediakan itu semua di dalam apa? Firman-Nya. Kita tinggal percaya akan firman-Nya itu. Contoh satu di dalam Lukas 5 ayat 15. Ini dulu prinsipnya. Kenapa sih orang mau datang jauh-jauh berbondong-bondong dengar Yesus? Coba saudara jawab dulu. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Pertanyaannya, kenapa orang banyak berbondong-bondong datang ikut Yesus? Bahkan sempat dicatat Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki yang seharian belum makan dengar Yesus. Buat saya itu agak gak masuk akal. Kenapa? Laki-laki itu harusnya kan kerja. Berarti hari itu ada 5.000 orang laki-laki gak kerja. Yang kerjaannya cuma ikut Yesus. Paling tidak. Pertanyaannya, kenapa mereka berbondong-bondong mau ikut Yesus? 5.000 laki-laki. Dan biasanya apa ya? Bawa juga keluarganya tuh. Mungkin sampai 12.000 jadinya sama anak-anak sama istrinya. 5.000 laki-laki. Kenapa mereka berbondong-bondong ikut Yesus? Dan inilah jawabannya. Untuk apa? Untuk mendengar dia. Lihat. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. To hear and to be healed. Di sini ada seperti sebuah rumus yang tidak boleh dibalik. Karena Yesus bilang begini. Mereka itu berbondong-bondong datang mau ngapain sih? Untuk mendengar dia, yang pertama. Yang kedua, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. To hear and to be healed. Nah, menarik sekarang. Karena ternyata ada korelasi yang kuat antara disembuhkan dengan apa yang kita dengar. Betul nggak? Orang mendengar dan disembuhkan
Hari ini yang lagi isoman kena COVID, saudara dengar baik-baik nih. Atau ini kan direkam nih, bisa dikasih ke orang-orang yang nanti, siapa tahu ada saudara atau apa kita yang kena COVID dan isoman. Saudara mau sembuh, ternyata Yesus sudah ngajarin. Ada kuasa yang luar biasa dari sini. Yaitu apa? To hear and to be healed. Dengar dan baru bisa disembuhkan. Lihat ini contoh apa ya? Firman yang Tuhan bilang dengan jelas. Ini satu pattern, satu rumusnya. Amsal 4 ayat 22. 20 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Lihat, omongan Tuhan perhatikan, berarti dengar. Arahkanlah telingamu kepada ucapan. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dengar, perhatikan, arahkan telingamu. Kenapa? Kenapa ya disuruh untuk arahkan telinga, dengar perkataan, simpen? Kenapa? Lihat kalimat berikutnya, bagus luar biasa. Karena itulah, berarti itulah sumbernya yang menjadi kehidupan. Saya udah bilang dari awal, orang benar hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari pendengarkan firman. Itulah yang akan membawa kehidupan. Itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan luar biasa. Apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari mana kesembuhan datang? Dari mendengarkan, perhatikan, arahkan telinga pada firman. Itulah yang akan membawa kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Saya kesaksian sedikit. Ada satu orang lagi di Jakarta. Dia isoman, telepon saya. Dia isoman akhirnya di hotel. Karena nggak mau mengganggu keluarganya. Cowok ini. Kepala rumah tangga lah. Gitu. Dia stres. Dia bilang apa? Ini udah 2 hari nggak naik-naik saturasi oksigennya katanya. Belum lagi dia tambah stres. Kenapa? Ya saya juga agak pikir, aduh, habis isoman di hotel yang memang dipakai untuk isoman. Satu hotel di Ibis Style. Di Ibis Budget Jakarta katanya. Dan Mogot. Jadi dia bilang, aduh stres. Kenapa? Gak boleh keluar. Gak bisa beli makanan. Makanan yang dikasih cuma dia foto aja ke saya. Cuma tempe, tahu, ini, itu. Katanya. Makannya pengen makan. Enak, gak bisa. Stres gini, bosan di kamarnya kecil. Ibis Budget. Jangan pikirkan hotel yang mewah ya. Gitu, Ibis Budget ya cuma segede cabin gitulah. Kecil. Jadi dia bilang, aduh itu juga belum lagi harganya mahal. Itu sampai berapa? Hampir 2 juta gitu semalam. Kata dia biasanya harga cuma berapa ini? Waduh, kata dia stres. Udah 2 hari nggak turun-turun segini. Terus saya lewat istri, dia kan itu. Saya bilang coba suruh dia kasih tahu, suruh dengar firman, suruh baca firman. Dia baca firman, stres juga. Kenapa pusing? Karena kepala muter kan. Memang lagi COVID. Dia bilang baca Alkitab nggak bisa. Kenapa pusing? Saya bilang udah kasih tahu suruh dengar aja firman. Dengar YouTube. Kalau pusing, lagi pusing, jangan dengar dulu. Dengarlah lagu rohani. 24 jam setel itu setiap itu. Dan saudara tahu, 2 hari kemudian, dia bilang apa? Lumayan, kok udah sehat katanya. 5 hari kemudian keluar isoman. Sehat semua, negatif. Wow, saya bilang. Dan dia sempat kesaksian kemarin waktu saya khotbah di satu tempat lah. Dia ikut dan dia kesaksian di Zoom juga. Dia cerita apa? Ternyata ya, di luar daripada yang dia bisa bayangkan. Ternyata firman itu jauh lebih berkhasiat daripada obat katanya. Itu 2 hari pertama dia minum obat ini, disuruh ini, suruh itu. Ya wajar lah. Orang COVID pasti pusing. Si ini bilang suruh minum apa kelapa, suruh apa kelapa Vico, ini minum jahe, ini minum itu. Udah semua diusahakan ini dan itu. Yang ada apa? Gak naik juga, tambah stres semua. Dan tambah stres, imunitas kan turun. Ya nggak naik lah berarti. Dan saya dengar 2 hari, dia bilang betul-betul enak. 5 hari kemudian keluar. Negatif. Ini ayat luar biasa betul sekali. Perhatikanlah kata Tuhan, firman. Firmanku. Itu yang akan menjadi kehidupan.
bagi mereka yang mendengarkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh. Alkitab itu di absolute truth. Kalau dia bilang seluruh, gak ada yang terkecuali. Jangan saudara batasi. Saudara yang kadang batasi. Firman yang bilang semua tubuh. Nah, makanya kenapa bisa begitu? Karena firman itu, Ibrani 4 ayat 12 bilang apa? The word of God is alive and active. Firman Tuhan itu hidup. Makanya firman kebenaran. Kenapa? Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Siapa? Yesus itu. Jadi jangan anggap remeh ini apa yang kita dengar. Firman. Firman itu hidup dan aktif. Dia bekerja terus. Dan hasilnya apa? His word brings life and healing. Firman-Nya itu membawa kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Satu kesaksian di dalam firman Tuhan. Ini kesaksiannya. Lihat, betul nggak sih firman disaksikan lagi oleh firman? Teorinya dari firman, betul nggak ada kesaksiannya dalam firman? Di Kisah Rasul 14 ayat 8. Ini kesaksian dari Paulus. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Waduh, berarti kakinya kecil. Kenapa? Otot-otot itu harus dilatih supaya kuat. Ini orang lumpuh sejak lahir, nggak pernah bisa jalan. Berarti kakinya nggak ada ototnya tuh sama sekali. Dia duduk di situ, ngapain? Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Kira-kira Paulus ngomongnya good news apa bad news? Ya, Paulus memberitakan Injil. Injil adalah is a good news, kabar baik. Firman Tuhan. Jadi dia lihat ada orang yang dengerin terus. Dan lihat berikutnya. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Tadinya nggak beriman. Kenapa bisa beriman? Tadi iman timbul dari pendengaran akan firman. Di sini dibilang ayatnya di atas tuh. Ia duduk mendengarkan firman yang Paulus sampaikan. Dan Paulus akhirnya bisa lihat bahwa ia beriman. Tanpa iman kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kata Yakobus. Kenapa? Karena imanlah yang akan membuat kasih karunia Tuhan terjadi. Semua sudah terjadi, tapi gimana raihnya? Kesembuhan sudah ada. You already got it, kata Andrew Wommack. Tapi gimana membuat itu semua? Itulah dibutuhkannya iman. Percaya penuh. Dan bahwa ia beriman, dan kalimat berikutnya apa? Dan dapat disembuhkan. Ternyata memang kaitannya erat sekali antara mendengarkan dengan disembuhkan. Hear and to be healed. Saudara hari ini yang sakit, dengarkan saya baik-baik. Apa yang saudara perlu lakukan? Bukan makan obat lebih banyak. Saudara makan obat lebih banyak, ginjal saudara yang bisa kena. Betul, saudara naikkan dosisnya, ginjal saudara bisa kena. Tapi hari ini ada obat yang manjur. Alkitab sudah bilang itu. Apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gimana supaya obat yang manjur kan dikejar orang? Gimana supaya bisa hatinya gembira? Berarti kita harus dengar berita baik. Kalau saudara berita kabar buruk, gimana mau hati gembira? Karena itu apa? Dengar firman udah paling cocok. Gitu. Hati gembira, obat yang manjur. Ketika ia beriman, dengar bisa disembuhkan. Dan Yesus berkali-kali dia bilang ini. Buktinya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Di Matius 15 bilang, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi mendengarkan, timbul iman, sembuh. Itulah. Jadi sekali lagi yang penting, faith comes from hearing the words. Mulailah dengar firman. Hearing, bukan pernah dengar, bukan minggu lalu dengar. Setiap hari dengar. Inilah obat kita. Kalau tiap hari saudara makan vitamin C, vitamin D, zinc katanya hari-hari ini.
Setiap hari ada obat yang lebih manjur, yaitu apa? Firman. Bu Lili masih tulis renungan kan? Nah, kenapa? Karena apa? Itu iman itu harus dilatih. Iman itu seperti otot. Tambah kuat. Gimana kita latihnya? Kita latih itu pakai firman. Firmannya seperti barbel. Semakin kita angkat, semakin kita dengar, iman kita semakin timbul. Jadi hear and to be healed. Sekali lagi. Healing comes from the hearing of faith. Kesembuhan itu datang ketika kita mendengarkan terus-menerus. Dan itu akan membuat kita beriman. Karena what you are hearing is shaping what you are becoming. Apa yang kita dengarkan terus-menerus, itulah yang akan mempertajam menjadi apa kita. Kalau saudara dengar bad news terus, lama-lama saudara dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Tapi kalau kita dengar firman dan firman dan firman, itulah yang akan membentuk jadi siapa kita ini. Karena itu, what or who are you listening today? Hari ini apa atau siapa yang saudara dengarkan hari ini? Mulai dengar firman setiap hari. Inilah rumusnya, saya ingetin lagi, kesimpulan. Iman datang dari mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan terus dari firman Kristus. Dan nanti muncul iman, dan iman akhirnya apa? Membuat kita bisa terima yang Tuhan sediakan. Karena kita percaya pada setiap perkataan firman Tuhan. Nah, jadi Christ every day, Christ everywhere. Setiap hari, Kristus. Setiap saat, Kristus. Amin. Saya akan tutup sama kesaksian saya. Kenapa saya bisa khotbah ini? Ini berdasarkan kesaksian. Kenapa? Ini kan lagi musim libur. Juni itu udah libur ya. Dan kemarin kan PPKM mulai tanggal 3. Nah, dari akhir Juni itu sebelum pokoknya sebelum PPKM, saya itu udah liburan sama anak-anak ke Jogja. Jadi saya di Jogja dan PPKM itu kan mendadak. Tiba-tiba, PPKM gitu. Waduh, ini gimana nih, udah ada di Jogja gitu. Dan akhirnya ya udah susahnya minta ampun. Kenapa? Mall tutup mulai. Toko-toko tutup. Tempat wisata tutup. Ya nggak bisa kemana-mana juga. Restoran tutup, nggak bisa makan di tempat. Saya akalin sih memang bawa sendok, garpu gitu ke mobil. Jadi apa? Cuman bisa beli bungkus kan, beli bungkus makan di mobil. Ya iyalah, masa makan misalnya mie siram, ketiau siram gitu kan, kalau ditunggu sampai ke hotel ya udah ngembang lah gitu. Jadi bungkus makan di mobil. Tapi kan nggak nyaman. Akhirnya saya juga mempersingkat. Ya hotel di cancel lah gitu. Untung ya mereka juga tahu lah, ini kan bukan salah kita gitu. Meskipun saya udah bayar, akhirnya di refund lah gitu. Ya udah, jadi kita mempercepat juga pulang. Malioboro sepi semua, nggak ada yang buka toko, nggak bisa kemana-mana juga. Nah, dari situ kan saya akhirnya ke satu. Kalau lagi liburan, kadang-kadang itu makan firmannya terbatas. Kenapa? Karena pagi bangun, udah pikirin makan apa ya anak-anak hari ini, pergi kemana ya, ini dan itu. Belum lagi searching tempat main di Jogja apa ya, besok kemana ya, kan ngatur gitu kan. Nah, begitu selesai, jadi firman kurang. Kemudian di tengah PPKM, saya jadi pengen tahu apa sih PPKM, kenapa pada tutup kan? Jadi saya searching juga, yang tutup tuh apa aja, yang gini apa aja, gini-gini. Dan di situ kan ada berita, kenapa PPKM? Karena ternyata Indonesia lagi darurat, ini kan PPKM-nya darurat katanya, darurat COVID. Kenapa? Yang kena COVID luar biasa banyaknya, karena ada varian baru. Belum lagi itu kan bulan lalu saya sempat khotbah juga, saya lagi memperdalam tentang COVID, kan khotbahnya, vaksin COVID dan lain-lain. Jadi cerita tentang varian Delta, Lambda, ada Kappa lagi sekarang kan. Jadi saya banyak baca, waktu itu memang untuk khotbah. Ini saya banyak baca karena saya pengen tahu, saya ada di kota lain tentang PPKM. Jadi itu berita. Sekali lagi, news today isinya adalah bad news. Tanpa sadar, betul-betul tanpa sadar. Jadi saya sebetulnya memang gak niat betul-betul untuk dengar. Saya jarang sekali untuk baca news. Cuma karena ini kebutuhan sepertinya. Saya baca jalan mana yang ditutup. Dan betul aja, jalan Jogja ke Solo, jalan utamanya ditutup. Hanya lewat sawah baru bisa lewat. Kan banyak jalan-jalan ditutupin. Waduh. Jadi dari situ saya baca. Yang muncul apa? Iblis lah mulai tanamkan. Ketakutan demi ketakutan. Saya mulai lihat, waduh, parah juga ya.
Jujur selama ini saya nggak pernah takut COVID. Karena saya percaya perlindungan Tuhan. Tapi setelah ini kenapa sekarang PPKM? Saya mulai baca. Karena di Jakarta sekian, di sini sekian, di situ mulai tumbang, ini tumbang. Belum lagi penularannya 10 kali lebih hebat daripada COVID sebelumnya katanya, varian Delta. Belum lagi kasusnya lebih bahaya katanya, bisa gini, menyerangnya gini. Wah, akhirnya tanpa sadar saya baca, saya konsumsi semua. Hasilnya ketakutan muncul. Saya pun nggak sadar tuh. Sampai pas hari mau pulang, itu di hotel ada tes genos, tes yang pakai hidung gitu, tes genos. Di Bandung itu nggak bisa tes genos. Saya udah tanya, itu cuma ada di airport, di kereta api. Jadi di rumah sakit itu nggak ada. Dan saya pernah mau coba waktu itu, dia bilang harus punya tiket dulu. Jadi waktu itu saya lihat di situ, genosnya kan murah, cuma 50.000. Sedangkan kalau PCR ya lebih mahal sih, sampai 200-an. Kalau swab, lebih mahal lagi, sampai 1.900.000, 800 gitu. Nah, jadi saya pikir gini, wah, lebih baik saya tes dulu nih sebelum pulang. Kenapa? Jangan-jangan saya kena nih. Kena nggak ya selama di Jogja ya? Jadi tes dulu lah, di tes genos lah. Ya udahlah, saya bilang ke istri saya tes dulu ya. Kamu mau tes nggak? Enggak, kata istri saya, ngapain? Nah, saya masih belum nge juga. Saya pikir ya nggak apa-apa lah, saya tes sendiri. Tapi ternyata apa? Istri saya kan nggak baca berita. Yang baca berita kan cuma saya sendiri. Jadi saya sendiri yang ternyata diterjang semua ketakutan itu. Kekhawatiran. Saya bawa mama saya lagi. Saya pikir, waduh ini gimana ya? Kan ini menularnya cepet ya. Jadi selama di sana begitu PPKM mama saya nggak boleh keluar dari kamar hotel. Saya bungkusin semua ini itu. Jadi saya kayak parno sendiri gitu sama jalan. Istri saya memang agak bingung juga. Saya orang yang biasanya paling cuek gitu. Tapi ternyata saya sendiri juga nggak sadar. Belum sadar sampai di situ. Dah. Terus apa? Tes tuh. Waduh, udah deg-degan juga. Saya pikir kalau positif gimana ini? Waduh. Puji Tuhan, tes genosnya negatif. Waduh, tenang. Saya pikir negatif tuh buktinya. Dah. Akhirnya pulang kan ke Bandung. Pulang ke Bandung sempat ikutan Zoom. Salah satu Zoom lah, apa segala. Di Zoom itu ada yang kesaksian. Dia ke Bali katanya. Dan pulang dari Bali, dia anak muda. Pulang dari Bali, dia tes dulu. Negatif katanya PCR-nya. Udah, dia tinggal sama orang tuanya. Jadi dia agak khawatir. Makanya dari Bali dia ke Surabaya dulu. Dia 3 hari di Surabaya. Setelah itu pas mau pulang dites lagi PCR-nya. Negatif juga katanya. Masih negatif. Akhirnya terus dia pulang ke rumah orang tuanya. Bareng tinggal sama orang tua. Baru 2 hari mulai panas. Begitu dites positif. Jadi kesaksian dia, kesimpulannya adalah meskipun kita dites katanya, ternyata itu tambah 2 hari, tambah 3 hari, 5 hari. Waktu dites pertama dia negatif. Tapi kayaknya di Bali itu memang dia udah curiga karena di Bali kumpul-kumpul katanya. Makanya dia tes. Tapi dites di Bali, dia ke Surabaya dulu 3 hari, tambah 2 hari di Jakarta, kata dia. Di Jakarta ternyata apa? Positif. Jadi kan masa inkubasinya sekitar seminggu. Begitu kena, ya tambah belum ada gejala, terus mulai seminggu. Saya dengar gitu. Saya pikir, waduh, saya kan di genos di Jogja. Negatif. Jangan-jangan ini. Dan mulailah, itu kan paranoid keluar semua tuh. Apa? Tenggorokan kok kayak gatel ya ini ya. Aduh. Terus saya bilang, saya mau tidur siang lah ke istri saya. Kenapa? Jarang-jarang tidur siang. Gak tahu nih, kepala agak pusing. Saya bilang, kepala agak pusing. Aduh. Jadi itu mulai paranoid semua dari apa yang saya dengar. Makanya ada khotbah ini. Tapi kemudian setelah itu cuma paling 1-2 hari. Setelah itu, saya mulai sadar saya dapat firman ini. Kan ada yang telepon saya tadi, apa gitu-gitu. Dari situ saya mulai kasih firman. Dari situ Tuhan mulai banyak ngomong. Kamu tahu nggak kamu udah terjebak? Jadi apa yang harus kamu konsumsi? Firman. Kamu kurang makan firman tuh. Selama di sana kan kamu kurang. Paling cuma baca ya renungan. Ya memang saat teduh, tapi kan cuma baca sedikit. Kamu nggak punya cukup waktu. Untuk apa? Makan. Yang bergizi buat ini. Good news.
Sedangkan berjam-jam kamu habiskan untuk dengar apa? Berita, kabar buruk. Saya cari tentang PKM, tentang ini, virus Delta, virus apa, lain semua masuk. Akhirnya apa? Paranoid itu betul. Akhirnya saya mulai rubah lagi. Saya bilang, sorry Tuhan. Saya mulai apa? Baca, memperkatakan, kalau perlu ulang-ulang lagi. Ayat-ayat yang memang kita udah tahu tuh. Mazmur 91 ayat 7-10 bilang apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, semakin banyak 100.000 sekian juta, gak peduli, saya bilang. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Ganti mulai perkataannya. Itu tidak akan menimpaku. Saya bilang gitu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Saya berdoa, tidak akan mendekat kepada rumahku. Seluruh isi rumah tidak akan ada yang kena. Kenapa? Ini tulah COVID tidak akan kena. Saya bilang. Terus saya bilang lagi apa? Roma 8 ayat 11. The same power that raised Christ from the dead. Inilah kuasa terbesar di jagat raya dan alam semesta. Kuasa yang pernah bangkitin Yesus dari kematian. Ada di mana? Is living in me. Saya bilang, itu sedang hidup terus tinggal di dalam saya. Di dalam saya ada kuasa kebangkitan. Sekalipun ada COVID, berarti COVID-nya harus mati. Kalau ada sel-sel yang mati dalam tubuh saya, harus bangkit, saya bilang. Kenapa? Kuasa kebangkitan yang bangkitin Yesus itu ada dalam saya. Saya bilang lagi Lukas 10 ayat 19 bilang apa? Tuhan sudah memberikan kuasa kepadaku untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular lambang apa? Ular lambang setan. Tipu muslihat iblis. Aku injak kau. Dan kalajengking. Kalajengking simbol apa? Kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Itu sengat dari kalajengking. Saya bilang Tuhan sudah kasih kuasa kepada saya untuk injak setan dan kuasa kematian. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuhnya siapa? COVID atau iblis. Tuhan udah kasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan aku. Wow. Kalau ayatnya bilang tidak ada, berarti tidak ada. Tidak ada yang akan membahayakan aku. Saya bilang gak ada. Dan ayat berikutnya bagus. Namun janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bukan cuma itu aja kita bersuka cita. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Inilah yang membuat sukacita kita melimpah. Makanya Tuhan bilang apa? Tetapi bersukacitalah karena hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi. Saya bersukacita Tuhan. Apapun yang terjadi, nama saya terdaftar di surga. Saya pasti masuk surga. Saya bersukacita buat itu. Dan saya bersukacita Tuhan udah kasih semua kuasa itu dalam hidup saya. Dan dari situ semua ini naik tuh. Dan apa? Ya ternyata saya nggak kena COVID tuh. Sekarang kan udah lewat 3 minggu hampir. Dari tanggal 3 dari PPKM itu hampir. Ini kan udah mau udahan nih PPKM tanggal 26 ya. Ini tanggal berapa? Iya, jadi apa? Paranoid itu, makanya ada firman hari ini. Jadi firman hari ini berdasarkan kisah nyata. Saya mau kasih tahu saudara betul-betul. The struggle is real. Pergumulan kita betul-betul nyata. Betul. Ada mungkin yang terkena COVID juga. Mungkin ada jemaat juga yang terkena COVID. The struggle is real. Real. But so is our God. Tapi saudara perlu tahu Tuhan kita juga begitu real. Apa yang perlu kita konsumsi? Bukan hanya obat. Tapi apa? Firman. To hear and to be healed. Jelas sekali. Kesembuhan datang melalui apa yang kita dengar. Dan kalau if faith comes by hearing the word of God, then why does it not come to all who hear it? Kalau memang iman timbul dari pendengaran akan firman, tapi kenapa ada orang yang udah dengar tetap nggak timbul itu iman? Kenapa tetap nggak muncul? Masalahnya adalah mungkin saudara kurang mendengar dosisnya. Sama kayak obat. Obat juga ada dosisnya. Kalau saudara udah bilang, oh saya udah dengar firman. Iya, tapi saudara dengar firman cuma hari Minggu nih. Atau, oh udah pagi tadi saya udah baca firman. Iya berapa menit? Setengah jam. Sisanya, sepanjang hari saudara dengar berita. Nggak heran, dosisnya kurang. Lebih banyak bad newsnya. Dan hasilnya, tadi dibilang bad news menimbulkan apa?
ketakutan dan kekhawatiran. Makanya kalau ada orang bilang, saya udah dengar firman, tapi kenapa ya? Kok saya tetap gini ya? Kok tetap segitu ya? Saya sejak ini, saya tinggalin lagi itu semua berita. Ya lagian juga udah di Bandung, nggak pernah lagi saya baca PPKM segala macam, males ngapain. Itu. Yang ada sekarang saya tambah tuh, istri saya juga tambah. Biasa tiap malam sebelum tidur dengar setengah jam Andrew Wommack. Sekarang pagi juga ditambah lagi dosisnya. Pagi sama malam setengah jam. Di luar daripada doa, di luar daripada devotion, saat teduh dan segala macam. Dengan Andrew Wommack sejam tuh. Saya juga mulai belajar tambah. Dan apa? Buang itu. Yang ketakutan, bad news. Kenapa? Kalau kita konsumsi, muncullah ketakutan. Dan George Muller, ini orang the man of faith salah satunya. George Muller ini dia punya panti asuhan banyak. Dan dia itu ribuan orang yang dia pelihara itu anak-anaknya. Pernah satu kali dia kekurangan makan. Gak ada makanan, beras habis semua. Tapi dia man of faith. Kenapa? Dia ajak semua tetap berdoa makan. Bayangin. Ayo kita semua kumpul waktunya makan. Ribuan orang. Gak ada makanan, beras gak ada. Dia bilang ayo kita berdoa. Dan ketika dia berdoa, ternyata apa? Ada orang ketok pintu dan kirim beras hampir 500 kilo kalau nggak salah. Kirim beras datang. Dan ternyata beras itu dikirim jauh. Bukan dari situ, bukan dalam 1-2 hari. Itu dikirim udah berminggu-minggu sebelumnya. Tapi bisa nyampe persis ketika George Muller berdoa. Itulah George Muller. Dan George Muller bilang apa? Dia bilang, faith ends where worry begins. Waduh, keras ya. Iman itu stop. Sedangkan yang dibutuhkan kesembuhan itu apa? Iman dan percaya. Iman timbul dari apa? Mendengarkan. Makanya kalau saudara bilang, saya udah dengar, kenapa ya? Mungkin karena saudara lebih banyak ini, jadi kekhawatiran saudara lebih banyak daripada kepercayaan saudara ke Tuhan. Itulah. Faith ends where worry begins. Worry ends sebaliknya. Where faith begins. Sebaliknya kekhawatiran akan berhenti, stop. Ketika iman dimulai. Dan iman dimulai dari apa timbul? Pendengaran akan firman Kristus. Dengar lagi lebih banyak, dengar lagi. Let your faith in God be bigger than your fear. Karena itu kita harus pastikan dalam hidup kita, iman kita, percaya kita ke Tuhan itu lebih besar dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Kalau saudara pengen ada kesembuhan dalam hidup kita, worry itu apa sih? Kekhawatiran itu apa? Karena kekhawatiran itu sebetulnya implies that we don't quite trust that God is big enough. Kekhawatiran itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita tidak terlalu percaya, tidak terlalu yakin bahwa Tuhan itu cukup besar. Itulah khawatir. Jadi di kapan khawatir muncul? Sebetulnya khawatir itu kita nggak percaya Tuhan. Makanya kenapa tadi antara faith sama worry itu saling menjatuhkan gitu. Ketika kita khawatir, iman kita sebenarnya nggak ada, mati lah, bisa dibilang. Tapi ketika kita beriman, khawatir akan hilang. Khawatir itu kita nggak percaya bahwa Tuhan cukup besar. Kita nggak cukup percaya bahwa Tuhan cukup powerful enough, cukup berkuasa, or loving enough to take care of what happening in our life. Dan kita mungkin nggak cukup yakin bahwa Tuhan cukup mengasihi kita. Dan dia cukup sanggup untuk memelihara apa yang terjadi atas hidup kita. Untuk melakukan sesuatu pada apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Kita nggak yakin Tuhan itu begitu care. Makanya kita khawatir. Kalau kita yakin Tuhan begitu mengasihi kita, nggak akan kita khawatir. Amin. Saya udah alami itu. Waktu saya konsumsi semua firman lagi. Hilang langsung semua khawatir. Begitu ada saya bilang, apa ini diam iblis. Langsung diam, gak bisa. Mulai kerasa kayak sakit kepala. Bohong ini, sakit kepala. Saya bilang, lawan semua itu. Dan saudara tahu, worry doesn't change anything. Kekhawatiran itu kan gak ngubah sesuatu. Yang ada apa? Tambah khawatir, tambah takut, tambah khawatir, tambah takut. Jadi ngapain saudara khawatir tentang sesuatu? Itu tidak mengubah sesuatu. But trusting in God changes everything. Tapi percaya kita ke Tuhan, itulah yang akan mengubah segalanya. Bukan cuma sesuatu. Changes everything.
akan mengubah segalanya. Percayalah ke Tuhan. Ada satu lagu bagus. Ini lagu kata-katanya luar biasa. Saya pernah puterin juga rasanya. Tapi saudara dengarlah ini lagunya. Bagus sekali. Inilah lagunya. Engkau mengkhawatirkan tentang masa depanmu dan apa yang akan terjadi di hari depanmu. Pikiranmu dipenuhi dengan banyak pertanyaan, sesuatu yang gak pasti. Mungkin kita banyak hari gak bisa tidur, mencoba untuk gimana cara jalan keluarnya. Dan kekhawatiran itulah yang memakan habis iman kita. Yang ada sekarang adalah ketakutan dan keraguan-raguan. Tapi kekhawatiran berakhir ketika iman muncul. Ketika kita serahkan semuanya di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu bekerja, kita percaya pada Dia. Dan mari percaya, tumbuhkan iman kita lagi. Karena kekhawatiran berakhir ketika iman dimulai. Itulah kata George Muller. Dan itulah yang dibilang di lagu itu. Jadi penutup ayat terakhir. Yesaya 41 ayat 10 bilang apa? Jangan takut. Inilah kunci utama. Kenapa sih kita nggak takut? For I am with you. Saudara bisa hafal ini luar biasa. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalamku. Tapi waktu waktu kemarin kekhawatiran masuk, lupa tuh sepertinya. Saya juga ngalami itu. Makanya ada khotbah ini. Jangan saudara ragu atau khawatir. Kenapa? Karena akulah Tuhan, kata Tuhan. Kenapa? Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang ciptakan seluruh alam semesta. Dan kalau kita lagi lemah, Tuhan janji, I will strengthen you. Aku akan memberi kekuatan kepadamu. Kalau kita hari ini sakit, butuh pertolongan, Tuhan gak bilang, makanya, dengar yang betul, makanya sakit. Enggak begitu. Tuhan janji, yes, I will help you. Tuhan janji, ya, aku pasti akan tolong kamu. Amin. Itu janji Tuhan dalam Yesaya. Dan bahkan kalau sampai kita jatuh sekalipun, Tuhan janji tidak akan sampai tergeletak. Bisa jatuh? Bisa. Tapi kita tidak akan tergeletak. Karena Tuhan bilang apa? I will uphold you with my righteous right hand. Karena aku akan menata engkau dengan tangan kananku yang penuh dengan kebenaran. Amin. Tuhan akan angkat kita lagi. Jadi hari ini saudara perlu tahu, know that you are never alone. Hari ini saudara yang lagi sakit, saudara yang kena COVID, lagi isoman dan lain-lain. Saudara perlu tahu kok nggak pernah sendiri. God is with you. Tuhan selalu bersama dengan kita. Holding you, Dia selalu memegang kita. Comforting you, bikin kita tenang. Gimana caranya? Dengarlah kabar baik itu. Gospel, good news, firman. Dia akan comforting you. And most of all, loving you no matter what. Dan sadarilah di atas segalanya. Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Amin. Kalau saya aja ini yang begitu menguatkan saya lagi. Saya bilang apa tentang Bapa? Saya udah tahu. Khotbah tentang Bapa yang baik, udah tahu. Tapi kemarin ketika saya lagi tiduran, ngerasa sakit. Bukan sakit, kadang-kadang paranoid. Karena sakit. Saya ingat lagi tiba-tiba apa? Iya ya. Ini kan saya khawatir anak saya, keluarga saya kena. Saya coba lakukan yang terbaik yang apa saya bisa. Jadi begitu pulang tuh saya suruh minum vitamin semua. Saya suruh minum ini, saya suruh gini gitu. Saya bilang saya mengusahakan untuk anak saya yang terbaik. Tapi saya lupa, saya punya Bapa di surga yang pasti juga mengusahakan yang terbaik bagi saya. Kenapa saya khawatir? Kalau saya tahu yang mengusahakan kesehatan saya bukan saya sendiri. Tapi yang mengusahakan kesehatan saya adalah Bapa yang memberi perlindungan. Makanya hearing kata Tuhan. Kalau kamu hearing, you will to be healed. Kamu akan disembuhkan. Hear and to be healed. Orang datang ke Yesus juga mereka dengarkan. Dan kemudian mereka disembuhkan. Itulah rahasianya kesembuhan yang terjadi. Hear. Dari situ akhirnya saya langsung saya dengar itu firman. Dan istri saya baru tahu setelah saya ceritain. Oh kamu takut ya, khawatir ya, ternyata ya kena ya. Ya karena yang dengar berita cuma saya sendiri.
Ternyata itu ngepek luar biasa loh. Istri saya nggak takut sama sekali tuh. Mama saya bahkan, dia cuma bilang, Mama mah nggak khawatir. Mama mah yakin nggak akan pernah kena COVID. Selalu setiap saya tanya gitu. Waktu saya mau pergi aja saya tanya, Mah mau ikut nggak ke Jogja? Ikut aja. Kenapa? Mama mah nggak takut. Wah, saya bilang hebat. Tapi dari mana itu semua? Keyakinan mama saya dengar firman lebih banyak bahkan dari kita semua kan. Setiap ada waktu kosong, nggak pernah dengar berita, nggak pernah nonton TV. Betul, nggak pernah nonton YouTube lain-lain. Grup juga nggak ada. Selalu apa? Firman yang dia dengar. Sehari mungkin berapa jam tuh. Dan punya keyakinan, wow, luar biasa. Jadi sekali lagi, percayalah kita punya Bapa yang pasti akan melindungi, yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kasih yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Itu aja. Makanya katakan, I am a child of God. Saya adalah anak Bapa yang dikasihi. I know it, I live it, I love it. Ketahuilah itu, hidupilah itu. Jangan sekedar tahu. Dan apa kita akan nikmati itu semua. Setiap janji Tuhan. Makanya be a warrior. Warrior, not a warrior. Jadilah pahlawan-pahlawan iman katanya. Di Ibrani 11 ada pahlawan-pahlawan iman. Kenapa? Mereka begitu percaya pada firman Tuhan. Sekalipun mereka tidak melihat. Iman adalah apa? Bukan lihat dulu. Tapi apa? Percaya dulu. Meskipun gak kelihatan. Itulah yang disebut pahlawan iman. Dan hari ini Tuhan mau kita jadi apa? Pahlawan iman. Be a warrior, not a warrior. Bukan seorang yang pengkhawatir, penakut. Jadilah warrior. Meskipun di depan kita mungkin besar. COVID ini sepertinya seperti Goliat bagi Daud. Tapi Daud seorang warrior. Dia tidak takut terhadap Goliat yang besar. Meskipun COVID begitu besar seperti Goliat. Jadilah seperti Daud pahlawan. Yang gak takut terhadap itu semua. Amin. Kan dia bilang apa? Roma 8 ayat 31 bilang. If God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita sekarang ini, saat ini, karena dia selalu ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Amin. Siapa yang bisa lawan? Saya ada lawan, gak ada. Jadi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Saudara belajar sesuatu lah hari ini. Apa yang saudara dengar? Mulailah turn down light noise. Turunkan suara daripada suara kehidupan sekeliling saudara. Dengan kata lain apa? Berita-berita kuranginlah. Kalau bisa nggak perlu dengar. Saudara nggak dengar juga nggak akan mati. Kasarnya gitu. Nggak tahu apa-apa, malah lebih sehat. Saya kasih tahu. Karena kehidupan dimulai dari iman kita. Orang benar hidup oleh iman. Mulai turunkan itu. Suara-suara yang menakutkan, yang bikin kita stres. And turn up God's voice. Dan mulai naikkan suaranya Tuhan. Firman Tuhan. Dalam kehidupan kita. Dengar lebih banyak. Ketika saudara hear to be healed. Saudara bisa disembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman kebenaran. Ketika kami tahu kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami harus lebih banyak lagi mendengarkan setiap hari firman-firman itu. Supaya iman kami bisa timbul dan bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengatur seluruh dunia. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami tidak khawatir akan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang membawa kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Itu di Amsal bilang begitu. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap orang yang dengar firman ini Tuhan. Aku percaya Roh Kudus akan bicara lebih dalam lagi, lebih banyak lagi Tuhan. Dan memulihkan orang-orang yang sakit, yang kena COVID hari ini, yang lagi isoman, yang apapun juga Tuhan. Aku percaya kesembuhan sudah terjadi atas kehidupan mereka. Karena bilur Yesus sudah menebus semua sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.